Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus, Bapak Ketua Yayasan, Pak Imam dan segenap jajaran Ta'mir Masjid, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah kebahagiaan dan sekaligus kehormatan bahwa pada malam hari ini saya kembali hadir di masjid yang mulia ini untuk kedua kalinya dalam waktu yang tidak terlalu lama saya rasa. Maka tentu kita pertama kali menyampaikan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini bisa terjadi tentu tidak lepas dari qadar, dari takdir, dari keputusan dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu ada dalam ukuran. Dan ukuran itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diukur untuk hadir pada saat ini di Batam, yaitu ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seperti ini harus kita bangun terus menerus, supaya kita jangan kehilangan pegangan di tengah banyaknya tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk tantangan COVID-19 saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang harus kita bangun terus-menerus di tengah-tengah tantangan, kesulitan, kesukaran yang terkadang kita hadapi dalam kehidupan itu adalah yakin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rahmah Allah itu tidak pernah terbatas. Kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita itu tidak pernah terbatas dan terputus. Justru kasih sayang dan cinta Allah ini menjadi terputus di saat kita sudah merasa tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Oleh sebab itulah maka kita harus merasa terus disayangi oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan Allah memang maha cinta, Allah memang maha pemurah, maha penyayang. Sehingga dalam Al-Quran ada satu gambaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menyampaikan kepada hamba-hambanya Allah yang pendosa, yang penuh dengan dosa, yang bergelimang dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hamba-hambaku. Kata hamba-hambaku dalam bahasa Al-Quran itu adalah salah satu panggilan kemuliaan, penghormatan sekaligus. Bayangkan hamba-hambanya yang asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, masih dipanggil sebagai hamba-hamba. Padahal kata hamba dalam Al-Quran itu kerap kali hubungannya dengan kemuliaan, kehormatan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam Al-Quran dipanggil dengan hamba, itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Salah satu di antaranya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyihi, bukan asra bi Muhammad, tapi asra bi 'abdihi. Kenapa? Karena kata hamba itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, kembali kepada ayat tadi, yang dipanggil oleh Allah hamba-hambanya yang pendosa. Tapi Allah masih mengatakan ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan ragam kesalahan dan dosa-dosa dalam hidupnya.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Coba bayangkan itu. Maka sekali lagi, Allah yang Maha Rahman seperti ini harus kita pegangi terus menerus. Karena dalam kehidupan kita ini kerap kali kita menghadapi tantangan-tantangan. Di saat COVID-19 seperti ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada di antara kita yang sakit, mungkin ada di antara kita yang bahkan meninggal dunia, ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian bisnisnya berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Semua ini adalah bahagian dari tantangan dalam kehidupan, tapi itu tidak akan mengurangi kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Maka mari kita harus membangun terus menerus keyakinan bahwa Allah begitu cinta dan sayang kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan sejati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan segala-galanya tanpa batas, tanpa pamrih, sehingga alhamdulillah nikmat iman dan Islam ini bisa kita rasakan hingga saat ini. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan terbesar, melebihi segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Melebihi dari cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada anak-anak, melebihi cinta kita kepada siapa saja. Kenapa kita begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita bayangkan ya, di hari akhirat nanti, di mana Al-Qur'an mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari semua yang kita cintai itu melarikan diri dari kita, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi di saat itu ada satu manusia yang berdiri mengatakan hambaku, hambaku, ummati, bukan hambaku, umatku, umatku. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mendorong kita semua untuk kita harus membangun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rahim, rahmah, rahmatan lil alamin. Dan kata rahmah itu adalah cinta yang tidak punya alasan, hanya karena cinta. Makanya dalam Al-Quran itu suami istri disebut mawaddatan wa rahmah. Karena mawaddah itu cinta yang biasanya masih punya alasan. Kenapa cinta istri? Masakannya enak. Kenapa cinta istri cantik? Kenapa cinta istri pintar? Tapi kalau sampai kepada batasan rahmah, itu nggak ada alasan lagi. Memang cinta karena cinta gitu loh. Dan Rasulullah itu bukan muhib, bukan cinta biasa, tapi rahmatan lil alamin. Cintanya Rasulullah kepada kita itu tanpa batas. Masa kita membatasi cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah yang kemudian menjadikan kita, di saat Nabi kita disakitin, di saat Nabi kita dihina, di saat Nabi kita direndahkan, maka hati kita pasti sakit. Saya tadi menyebutkan di masjid Nurul Jannah, dan saya sebutkan di mana-mana, kalau ada orang Islam, nabinya disakiti, nabinya diserang, nabinya direndahkan, tapi dia tidak merasa sakit, maka pergi ke bengkel hati dulu. Ada masalah yang terjadi dengan hati Anda. Ini masalah iman ini. Hubungan kita dengan Rasulullah bukan hubungan darah, tapi hubungan iman, hubungan batin, hubungan hati. Namun demikian, kita juga sadar bahwa di saat kita diuji seperti itu yang terjadi di Prancis misalnya baru-baru ini, tentu sekaligus kita diuji dalam akhlak kita, dalam perilaku kita. Bagaimana Rasulullah menyikapi ketika ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan oleh karena jangan kita merasa bahwa kita lebih hebat di dalam merespon daripada Rasulullah SAW. Pernah enggak Rasulullah menusuk orang? Pernah enggak Rasulullah membunuh orang gara-gara dia pernah dikatakan sahirum majnunun kadzabun? Pernah. Pernah enggak beliau berkata kasar kepada orang? Inilah akhlak yang perlu kita rubah. Kita pernah ikut kepada Rasulullah SAW. Maka di situ terjadi ujian iman. Kita sakit hati, kita marah. Tapi kemarahan kita bukan berarti melakukan sesuatu yang destruktif, yang merusak. Bukan berarti kita membakar gedung, membunuh orang dan sebagainya. Itulah kehebatan orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu judul apa yang harus kita omongkan pada malam hari ini ya. Tapi biasanya kalau saya balik ke Indonesia, memang rata-rata yang ingin diketahui adalah perkembangan terakhir tentang Islam di Amerika ya. Nah kalau mengenai Islam tausiah, mengenai akidah, syariah, fikih, insya Allah undanglah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Samad, Ustadz kita yang luar biasa itu. Tapi kalau saya biar ngomong cerita-cerita saja mengenai perkembangan Islam di Amerika. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di tengah meningginya Islamofobia di dunia barat, termasuk di Amerika Serikat, Islam
berkembang terus-menerus tanpa terhalangi lagi. Saya biasa mengistilahkan bahwa Islamofobia yang sedang meninggi saat ini itu hanya gangguan-gangguan saja. Mengganggu dan menghalangi itu beda. Misalnya musim politik di Indonesia. Ada 2 TV misalnya di rumah kita, satu Metro TV dan satu TV One. Biasanya berbeda dukungannya. Lalu kita lagi asik buka TV One, buka Metro TV, tiba-tiba anak kita datang menggaruk-garuk kita, itu namanya mengganggu saja, mengganggu konsentrasi. Tapi kalau anak kita datang dan kemudian merusak televisi, itu menghalangi kita menonton. Nah, Islam di Amerika itu nggak bisa lagi dihalangin, hanya bisa diganggu-ganggu saja. Dan gangguan ini terkadang justru mendorong untuk semakin maju Islam itu. Nanti saya akan berikan beberapa contoh. Islamofobia Bapak dan Ibu, jangan sekali lagi difahami bahwa itu sesuatu yang baru. Jangan difahami bahwa Islamofobia itu terjadi karena 9/11, apalagi karena hanya terpilihnya Donald Trump. Bukan. Islamofobia itu sudah bersifat historis di dunia barat. Islam di dunia barat itu dipersepsikan sebagai agama ancaman, agama keras, agama terorisme, dan lain sebagainya. Studi Islam misalnya, bagi teman-teman kita yang mungkin pernah belajar Islam mendalam, studi Islam di dunia barat itu minimal punya 2 nama. Hampir tidak pernah disebut sebagai studi Islam. Yang pertama adalah orientalisme dan yang kedua adalah studi Timur Tengah. Nah, kenapa orientalisme? Oriental itu artinya timur. Karena dunia barat ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah agama orang-orang timur. Apa itu timur? Antitesis dari barat. Apa itu barat? Segala sesuatu yang baik-baik, yang maju, yang hebat, yang kuat, itulah barat. Sementara timur yang miskin, yang terbelakang, yang bodoh. Maka Islam adalah agama orang-orang yang bodoh, agama orang-orang terbelakang. Maka disebutlah Islamic Studies dunia barat dengan apa? Dengan orientalisme. Itu contoh saja bahwa Islamofobia sudah cukup lama, bukan sesuatu yang baru. Kenapa studi Timur Tengah? Karena ingin dibangun image bahwa Islam itu agamanya orang Timur Tengah. Atau tepatnya agamanya orang-orang Arab. Dan ternyata kata Timur Tengah dan Arab ini dipersepsikan begitu buruk di dunia barat. Orang Arab itu cepat emosi. Orang Arab itu berkelahi di antara mereka, suka perang. Orang Arab itu enggak menghormati wanita. Orang Arab itu enggak punya HAM, enggak ada kebebasan, tidak ada keadilan sosial. Itulah gambaran orang Arab. Maka ketika Islam digambarkan sebagai agamanya orang Arab, ya itulah agama Islam. Agama Islam itu agama keras, agama Islam itu tidak menghormati HAM, agama Islam itu enggak menghormati wanita. Maka ketika ada larangan wanita mengendarai mobil di Saudi Arabia, Islam lagi disalahkan. Saya biasa ditanya, kenapa Islam melarang wanita mengendarai mobil? Saya katakan pertanyaan Anda out of context, di luar konteks, tidak benar. Itu tidak rasional pertanyaan itu. Loh, kenapa? Saya katakan pernah zaman Nabi nggak ada mobil, yang ada onta. Jadi kalau misalnya ada yang melarang wanita naik onta, mungkin hadisnya saya belum pernah baca, saya bilang. Tapi kalau dikatakan dilarang mengendarai mobil, menyetir mobil, kemudian disebut itu adalah Islam, saya katakan itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada zaman Nabi nggak ada mobil, kan begitu. Jadi intinya adalah Islamofobia itu bukan sesuatu yang baru dari dulu. Maka ketika terjadi perang di Iran, Irak misalnya, seolah-olah Islam yang berperang. Ketika terjadi revolusi Iran, setelah Iran itu adalah imamnya orang Islam, kan begitu. Ketika terjadi perang di Afghanistan, walaupun melawan Soviet yang sesungguhnya kepentingan Amerika, Islam itu adalah agama perang. Itu yang dibangun itu. Itu yang dibangun. Sampai terjadi puncaknya. Kapan puncaknya? 9/11 di tahun 2001. Tiba-tiba Amerika mendapatkan serangan teroris. Maka orang mengatakan sudahlah, Islam sudah mati. Dari dulu juga dipersepsikan Islam itu agama teroris. Sekarang di hadapan mata kita terbukti bahwa benar Islam itu adalah agama teror. Siapa yang bisa lagi mengingkari? Dan yang terjadi adalah kejadian yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena yang diruntuhkan adalah sebuah gedung yang begitu penting bagi Amerika. Apa gedung itu? WTC. Apa itu WTC? World Trade Center. Pusat perdagangan dunia. Apa itu pusat perdagangan dunia? Kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Agama bagi Amerika. Nah, sekarang Islam datang meruntuhkan kapitalisme dunia. Maka begitu marah Amerika kepada Islam,
sehingga Islam betul-betul menjadi bulan-bulanan. Saya merasakan ketika itu salah satu di antara teman-teman Muslim. Saya baru 5 tahun di Amerika Serikat. Betapa beratnya ketika terjadi itu. Di mana kita duduk kalau kenal orang Islam, pasti orang Islam orang lain akan perhatikan kita. Jangan-jangan di kantornya ada sesuatu gitu. Suasana yang terbangun adalah suasana yang begitu berat bagi kita semuanya. Tapi alhamdulillah Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, Allah berencana, tapi rencana Allah yang terbaik. Allah balik semua itu, bagaikan Allah membalik api untuk Ibrahim, dijadikan dingin dan bahkan enak sekali ketika itu bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah balik 9/11 menjadi justru momentum awal bagi kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Kalau selama ini Islam berkembang karena imigran, karena orang-orang yang berperang di Timur Tengah datang ke Amerika sehingga Islam bertambah, maka sekarang setelah 9/11 Islam bertambah di Amerika bukan lagi pendatang, tapi orang Amerika yang masuk Islam insyaallah taala. Maka saya sampaikan di mana-mana sekarang ini sampai detik ini pun minimal 20.000 orang Islam di Amerika, orang Amerika masuk Islam setiap tahun. Dan ini bukan kesimpulan saya, ini kesimpulan Departemen Luar Negeri Amerika. Nanti kalau Bapak dan Ibu suatu saat mengurus visa di Amerika, di ruangan konsuler Amerika itu, kedutaan Amerika, ada video yang ditayangkan. Nah, salah satu di video itu saya di situ berbicara tentang bagaimana Islam di Amerika. Mereka mengatakan minimal 20.000 orang Amerika masuk Islam setiap tahunnya di Amerika. Nah, bagi kami tentu ini menggembirakan, tapi kegembiraan kami bukan sekedar jumlah saja. Yang terpenting adalah kualitasnya. Kenapa berkualitas? Karena selama ini Islam bertambah orang pendatang. Orang pendatang yang terkadang mentalitasnya itu mentalitas imigran. Artinya apa? Mereka sudah punya paspor Amerika, tapi masih merasa orang Pakistan. Sehingga apa yang terjadi? Tidak peduli dengan kehidupan Amerika. Ada pilpres nggak mau ikut. Ada pemilihan presiden nggak mau ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terpilih adalah mereka yang selalu anti-Islam. Maka sekarang ini yang masuk Islam orang Amerika yang sadar tentang Amerika itu apa. Dan ini dalam dakwah kita sangat penting sekali. Kenapa penting dalam dakwah? Karena dakwah itu harus menjadi bagian dari masyarakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Kata minhum ini penekanan. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka. Kenapa harus ada dari kalangan mereka? Karena da'i dan tentu rasul dalam hal ini harus bagian dari mereka. Maka orang da'i di Amerika itu harus menjadi bagian dari masyarakat Amerika. Jangan lagi merasa Pakistan, merasa Mesir, merasa Saudi, yang terkadang justru yang ditampilkan kultur bukan agama. Ini menjadi masalah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan Islam naik terus-menerus bertambah. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa Islam di Amerika begitu tumbuh dengan cepat? Saya ingin menyampaikan 3 faktor saja. Faktor yang pertama adalah faktor Islamnya itu sendiri. Maksudnya apa? Islam ini adalah agama yang dahsyat. Agama yang punya atraksi, daya tarik yang sangat luar biasa. Agama yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Agama yang ketika sudah tersingkap dan nampak, maka mata manusia akan silau dengannya. Itulah agama Islam itu. Hanya saja terkadang agama Islam ini enggak nampak. Dan salah satu hal yang menjadikan Islam tidak nampak adalah kegagalan kita umat Islam menampilkan Islam itu. Maka Islam yang kuat, Islam yang dahsyat ini menjadi faktor terutama kenapa Islam berkembang di Amerika Serikat. Apa kekuatan Islam? Banyak sekali, tapi anggaplah saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesempurnaan ajaran agama Islam. Orang Amerika itu sudah bosan dengan agama yang setengah-setengah. Hanya saja mereka tidak ucapkan. Suatu ketika ada orang Amerika, orang putih, dia orang Buddha, beragama Buddha, Buddhis. Datang kepada saya ingin belajar Islam. Biasanya ketika seseorang ingin belajar Islam, saya tanya, kenapa mau belajar Islam? Apa jawabannya? Saya adalah orang Buddha. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan, ketika saya lapar secara spiritual maksudnya, saya masuk kamar, saya tutup kamar saya, kemudian saya menutup mata saya meditasi, rasanya puas. Tapi setelah itu saya keluar, saya hilang lagi.
Kenapa? Karena agama Buddha nggak punya aturan-aturan. Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan, apa yang mau lakukan mau tidur, kalau mau bangun tidur, apa yang mau lakukan, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah kalau Anda sedang lapar spiritualitas, tutup mata, meditasi cukup. Maka beliau mengatakan, saya ingin agama yang bisa membimbing saya in 24 hours 7 days. 7 hari 24 jam. Saya katakan, you got it. Saya kemudian menjelaskan bagaimana Islam menuntun kita. Dari mau tidur sampai bangun tidur, mau makan selesai makan, bahkan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi pun ada aturannya dalam agama Islam. Islam tidak pernah meninggalkan apapun dalam agama ini. Semua ada aturannya. Kesempurnaan agama ini menjadi daya tarik bagi Amerika. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Islam ini sangat rasional. Saya pernah satu panggung dengan ada orang namanya Karen Armstrong. Mungkin pernah dengar. Karen Armstrong ini adalah ahli agama-agama yang paling hebat di abad 21 ini. Orang Inggris. Jadi saya ada dialog satu panggung dengan dia tanpa moderator. Jadi kita saling bertanya. Dia bertanya kepada saya bertanya kepada dia. Salah satu hal yang saya tanyakan kepada Karen Armstrong adalah, Anda adalah ahli agama-agama. Kalau seandainya agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanannya orang Yahudi, makanannya orang Islam, makanannya orang Buddha, makanannya orang Hindu, makanannya orang Kristen, atau siapa? Dia katakan, saya masih belajar resepnya katanya. Pintar dia. Tapi kemudian beliau melanjutkan, tapi saya harus jujur katanya bahwa tidak ada agama yang paling rasional dibanding dengan ajaran agama Islam. Dan ternyata memang ajaran agama Islam itu begitu rasional. Tidak ada satu aspek dari ajaran agama kita yang tidak rasional. Hanya saja akal kita kadang tidak paham. Hanya saja akal kita yang terbatas. Dan oleh karenanya, jangan karena tidak tahu bagaimana Allah membangkitkan orang mati lalu kita nggak percaya hanya karena dianggap tidak rasional. Itu rasional, hanya akal kita yang terbatas. Kenapa rasional? Coba pikir sejenak. Bayangkan kalau hidup ini hanya di dunia ini saja. Tidak ada pertanggungjawaban ukhrawi. Emangnya semua pencuri ditangkap polisi? Emangnya semua pembunuh ditangkap polisi? Emangnya semua korupsi ditangkap polisi? Lalu kapan bertanggung jawab? Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, kapan mereka harus bertanggung jawab? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tidak rasional? Maka bangkit setelah mati adalah rasional. Hanya akal kita tidak tahu teknisnya, bagaimana kejadiannya. Tidak ada aspek dari ajaran agama kita ini yang tidak rasional. Maka rasionalitas Islam menjadikan orang-orang Amerika yang memang rasional begitu cepat menerima ajaran agama ini. Bapak dan Ibu mungkin tahu juga bahwa yang paling banyak masuk Islam di Amerika saat ini adalah golongan orang-orang Hispanik. Apa itu Hispanik? Mereka yang berbahasa Spanish, Spanyol. Keturunan Kolombia, keturunan Meksiko, keturunan Spanyol. Ada dua alasan penting kenapa mereka banyak masuk Islam. Yang pertama, ketika mereka belajar sejarah Islam, mereka menemukan bahwa Islam ini adalah rumah mereka. Kenapa? Dulu Spanyol itu dikuasai oleh orang Islam. Maka mereka yakin bahwa dulu nenek moyangnya adalah orang Islam. Tapi bukan itu alasan yang terutama. Alasan yang paling utama kenapa mereka masuk Islam, karena mereka menemukan bahwa hanya dalam Islam akal dan hati bisa menyatu. Sementara banyak agama, semakin beriman, semakin akalnya tidak dihormatin. Mohon maaf kalau memberikan contoh ini, bukan bermaksud mengeritik, tapi menyebutkan fakta dan kenyataan saja. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Lalu kita paksakan bahwa itu keyakinan. Anak kecil saja nggak bisa menerima secara akal. Tapi Anda untuk dia katakan yakin, harus yakin kan begitu. Nah dalam Islam apa? Fa'alam annahu la ilaha illahu wa astaghfir li dzambik. Qul huwallahu ahad. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah itu, maka lafasadata, hancur langit dan bumi ini. Kenapa? Kalau ada dua penguasa yang sama-sama berkuasa, egonya sama-sama, bagaimana mungkin tidak perang? Itu kan logika sebenarnya. Maka Islam itu sangat logis. Islam itu sangat rasional. Maka ketika bersentuhan dengan orang Amerika yang memang logis dan rasional, begitu mudah mereka menerima Islam itu. Itu alasan yang kedua kenapa begitu cepat mereka masuk Islam. Karena kedahsyatan Islam. Tentu banyak lagi alasan kenapa Islam menjadi faktor. Termasuk diantaranya adalah bahwa Islam itu praktis. Islam itu dilaksanakan gitu loh. Praktisnya itu begini.
Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Orang kadang mengatakan begini, cinta, cinta, cinta. Agama itu cinta, agama itu cinta. Tapi nggak ada aturan bagaimana mengimplementasikan cinta itu. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau membuktikan dalam bentuk perilaku dan ajaran kepada para umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai apa yang dicintai Rasulullah seperti apa yang dicintai untuk diri kamu sendiri. Kan begitu? La yarham la yurham la yarham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada acuannya dalam agama kita. Maka agama kita praktis. Ini alasan pertama Bapak dan Ibu, kenapa orang Amerika dan orang-orang Barat begitu cepat menerima Islam, karena faktor Islamnya itu sendiri yang begitu dahsyat, begitu hebat. Maka kita umat Islam seharusnya bersyukur. Jangan kita ini Masya Allah sudah lahir dari orang tua Islam, tapi kita mengambil Islam ini setengah hati gitu. Kalau saya ingin jujur ya, kenapa ke umat Islam ini nggak pernah bangkit-bangkit sekarang ini? Satu di antaranya adalah karena kita setengah hati dengan agama kita. Kalau umat Islam ini sungguh-sungguh dengan agamanya, percayalah bahwa Allah akan membangkitkan umat ini menjadi umat yang kokoh dan kuat. Dan itu terbukti. Turki bertahun-tahun ingin menjadi Prancis, ingin menjadi Jerman, tidak pernah jadi Jerman. Sampai Allah karuniakan seorang pemimpin yang sadar Tuhan. Baru Turki sekarang menjadi kekuatan ke-9 perekonomian dunia. Menjadi ke-9 kekuatan perekonomian militer sekalipun Turki itu. Itulah Turki Bapak dan Ibu sekalian. Indonesia ini pun Islam tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan nasional kita. Dan oleh karenanya umat Islam sadarlah, ambil Islam ini secara sungguh-sungguh. Satu hal yang sering menjadikan kita malu ketika kita melihat kesungguhan Islam daripada teman-teman mu'alaf kita. Ada murid saya namanya Amanda. Ini perempuan Iowa. Iowa itu salah satu negara bagian di Amerika. Orang, kalau kita mengatakan di sini bule ya. Jadi waktu saya memulai membuka kelas saya, datanglah seorang perempuan muda ini, mungkin umurnya 23 tahun, 24 tahun. Karena di kelas saya di samping masjid, bukan di masjid, jadi tidak pakai jilbab. Orang berambut pirang, bermata biru, putih lah kira-kira begitu. Lalu dia duduk di kelas saya tidak mau memperhatikan, melihat kiri kanan begini. Tapi setelah selesai kelas, dia angkat tangan. Dia mengatakan, saya ada pertanyaan. Dilemparkan semua pertanyaan saya itu 4 halaman mengenai Rasulullah SAW semuanya. Kenapa Nabi kamu ngawinin anak-anak? Kenapa Nabi kamu merampok? Kenapa Nabi kamu membunuh? Dan ada catatan kakinya. Didapatkan dari internet tentunya. Saya mengatakan karena waktu kita singkat, ini email saya, ayo kita dialog pakai email. Di malam hari saya buka email saya, masuk lagi seabrek pertanyaan. Banyak sekali yang dia tanyakan. Saya mulai jawab 1, 2, 3 pertanyaan. Minggu depannya setiap hari Sabtu kelas saya datang lagi dia. Sudah mulai duduk mendengarkan. Minggu depannya datang lagi mulai bertanya, tapi pertanyaannya pedis, sakit telinga kita mendengarkan. Alhamdulillah 6 bulan dia belajar Islam. Suatu ketika saya dapat email dari dia. Dia mengatakan, saya ini kok sudah mulai jatuh hati dengan agama kamu. Karena waktu itu belum bisa menjalankan agama kamu. Saya bercanda sama dia, kok bisa jatuh hati? Kan kamu dulu yang datang marah-marah, saya bilang 6 bulan yang lalu. Dia bilang, because you are a good salesman. Karena kamu juru jual yang baik. Saya katakan, saya bukan juru jual, saya bukan salesman. Saya orang Islam berkewajiban menyampaikan Islam apa adanya. Anda mau menerima itu hak Anda mau menolak itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, 8 bulan ini, dia ngirim email lagi, dia mengatakan, Imam, artinya Ustadz, saya ada keputusan penting dalam hidup saya. Saya bercanda, mau menikah ya? Enggak. Apa itu? Mau masuk Islam katanya. Saya katakan, datanglah hari Sabtu. Dia katakan, saya tidak mau datang hari Sabtu karena saya mau ngajak teman-teman saya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Datanglah hari Senin. Rupanya dia bekerja di Universitas Shiva. Shiva itu adalah IAIN-nya Yahudi di kota New York. UIN-nya Yahudi di kota New York. Dia bekerja di Shiva University. Yang dia mau ajak adalah wanita-wanita Yahudi. Orang Yahudi kan hari Sabtu nggak bisa melakukan apa-apa kan. Datanglah sekitar 6-7 orang wanita Yahudi. Ketika Amanda bersyahadat dia menangis. Orang-orang Yahudi ikut-ikut menangis itu. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan.
Seminggu kemudian dia datang lagi kepada saya. Dia katakan, Imam, saya mau keluar dari kerjaan saya. Loh, saya bilang, kenapa? Anda adalah duta kita di situ, saya bilang. Kamu adalah ambassador kita, ambassador Islam di universitas itu. Enggak apa-apa kerja di situ. Dia katakan, karena saya mau mengganti ID saya. Apa ID itu? Kartu identifikasi saya. Kenapa mau ganti? Karena fotonya tidak pakai jilbab katanya. Loh, lalu kenapa? Saya ke kantornya katanya minta diganti, nggak mau diganti, makanya dia mau keluar gara-gara itu. Bayangkan baru seminggu masuk Islam, gara-gara fotonya tidak pakai jilbab dan tidak mau diganti, dia mau keluar dari kerjaannya. Ini saya berikan contoh Bapak dan Ibu sekalian, betapa kita yang terlahir dari ibu dan bapak muslim ini terkadang tidak bersyukur dengan agama kita. Sementara mu'alaf baru 1 hari, 2 hari masuk Islam, mereka begitu kokoh menjalankan agama kita ini. Ini yang menjadikan kita malu terkadang. Saya pribadi malu dengan murid-murid saya yang terkadang lebih jauh hebat zikirnya daripada saya sendiri. Yang jauh hebat sholatnya daripada saya sendiri. Baca Al-Qurannya daripada saya sendiri. Oleh sebab itu mari kita kembali sadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini alasan pertama ya, karena Islam itu memang hebat. Alasan yang kedua tentunya adalah faktor Amerika sendiri. Kenapa Islam begitu mudah berkembang di Amerika? Karena faktor Amerikanya. Apa faktor Amerikanya? Karena yang namanya kebebasan beragama di Amerika itu masih sangat dihormati. Yang ada itu kasus-kasus. Kalau ada diskriminasi, ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di sana sini, maka itu adalah kasus-kasus yang terjadi. Termasuk terpilihnya Donald Trump yang sangat anti-Islam itu hanya kasus saja. Tapi secara umum, Amerika adalah negara yang menghormati kebebasan beragama. Saya ingin berikan satu contoh ya. Di tahun 2010 yang lalu, di kota New York kita ingin mendirikan sebuah masjid dekat Ground Zero. Media menyebutnya sebagai Ground Zero Mosque, Masjid Ground Zero. Akhirnya apa yang terjadi? Terbangun image di kalangan masyarakat Amerika bahwa orang Islam akan membangun masjid di Ground Zero. Bayangkan itu. Islam sudah dituduh meruntuhkan BTC, sekarang akan bangun masjid lagi. Bayangkan marahnya orang Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? 70% penduduk kota New York menentang pendirian masjid itu. Padahal 2 blok dari Ground Zero. Tapi apa yang terjadi? Di bulan Ramadan tahun 2010, Wali Kota New York Michael Bloomberg mengadakan buka puasa bersama. Lalu saya satu meja dengan beliau. Saya tanya, Mr. Mike, Mr. Mayor, Pak Wali Kota, Anda beliau mendukung proyek tersebut. Walaupun 70% Kota New York menentang. Anda mendukung proyek itu. Kenapa? Anda Yahudi, dia Yahudi. Dan Anda adalah wali kota di mana penduduknya 70% menentang. Apa kata beliau? Saya tidak mendukung masjid. Saya tidak mendukung orang Islam. Saya tidak mendukung Islam juga. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mempertahankan konstitusi saya yang memberikan kebebasan beragama kepada setiap orang. Itulah alasan beliau. Maka faktor Amerika menjadi salah satu faktor terpenting kenapa Islam berkembang di Amerika Serikat. Nah tentu selain Amerikanya juga karena orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika itu minimal 3 karakteristik dasar. Yang pertama ramah. Makanya kalau ketemu di jalan pasti akan pertama mengatakan, "Hey, how are you? Good morning, sir." Tersenyum, mudah senyum. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Ingin tahu yang tinggi, maka namanya penelitian di Amerika itu sangat dalam. Beda dengan kita kadang, penelitiannya kurang. Cepat mengambil kesimpulan tanpa teliti. Tapi di Amerika itu diteliti semuanya. Kenapa? Rasa ingin tahu sangat dalam. Maka begitu kata Islam diekspos, walaupun dengan cara yang tidak baik, insya Allah mereka akan cari. Saya ingin berikan contoh ya. Ini sampai jam berapa ya? 9 kurang ya, saya sebentar ya. Saya berikan satu contoh saja. Dan ini mungkin saya sudah pernah ceritakan di sini, saya nggak tahu apa pernah atau belum, tapi maafkan kalau sudah pernah. Setelah 9/11, saya diundang membaca doa di sebuah lapangan besar. Lalu setelah membaca doa itu ada yang menepuk saya dari belakang. Dia mengatakan, "Saya juga Muslim." Saya lihat dia orang tinggi besar, orang putih. Waktu itu kita lagi curiga ini jangan-jangan FBI ini. FBI itu mata-matanya Amerika. Lagi ngikutin saya barangkali. Selesai acara saya tanya, "Kamu Islamnya kapan?" Dia katakan baru kemarin. Itu hari keempat, berarti hari 3 hari dia masuk Islam. Setelah 9/11. Semakin terkejut kita. Karena di saat itu orang Amerika marah. Saya katakan tadi marah betul kepada orang Islam. "Kok bisa masuk Islam?" Saya bilang. Dia mengatakan waktu terjadi serangan 9/11 itu
Ada salah seorang penyiar CNN mengatakan, kalau Anda ingin tahu inspirasi teror, bacalah di Quran, baca Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia pergi ke toko buku, cari Al-Quran, dibeli terjemahan Al-Quran. Dia baca terjemahan Al-Quran. Untuk apa? Bukan untuk menemukan hidayah. Untuk mendapatkan kata teror dalam Al-Quran. Dibaca halaman pertama Al-Fatihah nggak ada teror. Al-Baqarah habis nggak ada teror. Ali Imran nggak ada teror. Akhirnya apa kata beliau? 3 hari 3 malam saya baca Al-Quran untuk mendapatkan kata teror. Yang saya dapatkan adalah mutiara-mutiara. Hikmah-hikmah. Akhirnya dia bertekuk lutut bersyahadat karena itu. Itulah agama kita. Orang Amerika yang curious, yang ingin tahu, begitu kata Islam diekspos, walaupun dikaitkan dengan teror, dia akan mencari kebenaran itu. Dan begitu Islam dicari, pasti akan didapatkan. Itulah menjadikan mereka banyak masuk dalam agama Islam ini. Tentu yang ketiga sama dengan tadi rasionalnya. Orang Amerika itu rasional. Maka kita dalam menyampaikan dakwah Islam ini, kita tidak memakai komunikasi bulldozer. Oleh sebab itu saya ingin sampai kepada faktor yang terakhir. Kenapa Islam berkembang di Amerika? Karena tentu usaha kita para dai. Dakwah yang kita lakukan bukan sembarang dakwah. Bukan karena ceramah yang berapi-api. Bukan karena retorika tinggi yang kita sampaikan. Tapi dakwah yang kita lakukan memiliki planning, perencanaan, serta strategi yang cukup jitu. Kalau tidak, maka justru orang Amerika akan semakin menjauh. Bagaimana bentuk dakwah kita? Ada 3 hal minimal yang saya sampaikan. Banyak sebenarnya. Yang pertama adalah kita menyampaikan Islam ini dengan sebuah self-confidence yang tinggi. Rasa percaya bahwa Islam ini adalah kebenaran yang kita wakili. Kita merepresentasi kebenaran mutlak ini. Dan oleh karenanya jangan kita pernah setengah hati. Orang yang meyakini Islam setengah hati tidak akan pernah bisa menyampaikan Islam ini. Pasti akan berguguran di tengah jalan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW begitu kokoh di dalam mendakwakan ajaran agama ini. Suatu ketika para pemimpin Mekah datang kepada pamannya Abu Talib. Dia katakan, wahai Abu Talib, kemenakan kamu Muhammad itu mau apa sih? Mau jadi raja, kita jadikan dia raja. Mau jadi orang yang terkaya, kita jadikan orang yang paling kaya di Mekah. Mau dia mengawini orang yang cantik, kita carikan wanita yang paling cantik. Tapi dia harus berhenti menyampaikan pesan-pesannya itu. Ketika Abu Talib menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti melakukan ini sampai saya binasa bersamanya atau Allah menghendaki hal yang lain. Itulah self-confidence. Maka para dai di Amerika memiliki ketegaran seperti itu. Bayangkan Bapak dan Ibu ya, kita hidup di tengah non-muslim. Terjadi 9/11, bayangkan. Kita merasa terancam. Tapi sebaliknya terkadang juga tawaran-tawaran itu ada. Maka dai di tengah-tengah orang non-muslim ini ada di antara apakah takut atau tergoda. Saya adalah orang yang aktif dalam dialog antar agama. Dialog antar agama itu komunikasi dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Banyak yang memuji, kamu adalah orang Islam moderat. Saya sampaikan kepada mereka, memangnya saudara-saudara saya yang lain itu enggak moderat, saya bilang. Islam itu moderat. Maka tidak perlu kita dilabeli seperti itu. Muslim yang baik itu moderat. Sehingga ketika mereka memuji saya mengklarifikasi bahwa yang moderat itu semua orang Islam. Selama kita berpegang teguh kepada Islam, insya Allah kita moderat. Cuma saja mereka terkadang menafsirkan moderat itu dalam arti apa? Oh, moderat itu ketika tidak lagi sholat. Ketika ada pertemuan kemudian ada minum bir, itulah moderat. Tidak demikian. Moderat itu adalah komitmen menjalankan Islam dengan batas-batas yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan. Itulah moderasi dalam agama Islam. Maka para dai harus memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, memiliki komunikasi yang kuat. Kenapa komunikasi penting? Saya sampaikan juga tadi bahwa Islam itu dahsyat, Islam itu cantik, tapi ketika kita salah mengkomunikasikan, maka terkadang salah dipahami oleh orang. Maka para dai, para ustadz, para kiai, mari kita belajar ilmu komunikasi. Jangankan kita mengkomunikasikan Islam ini secara benar, secara salah. Benar saja kadang kita disalahkan, apalagi memang salah. Maka mari belajar mengkomunikasikan Islam ini dengan komunikasi yang tepat. Ya, ada beberapa contoh yang saya berikan dalam banyak kesempatan, tapi salah satu di antaranya yang paling ekstrim adalah bagaimana seorang imam Arab didatangi oleh pendeta Katolik. Lalu kemudian tiba-tiba dia bacakan semua ayat-ayat yang menyalahkan Katolik atau Kristen. Maka pendeta ini walaupun dia tahu dia salah, dia marah.
Kenapa? Dia juga manusia punya ego. Walaupun dia tahu, tapi tahu bahwa dia salah, disalah-salahkan, diinjak-injak, pasti akan membela diri. Tapi kalau seandainya kita komunikasikan mengatakan bahwa terima kasih sudah datang, sebuah kehormatan. Kami orang Islam tidak beriman kalau tidak beriman kepada Yesus. Kami orang Islam tidak beriman kalau tidak cinta kepada Yesus. Pasti dia akan tersenyum. Kalau sudah tersenyum, berarti dia sudah siap dikritik. Sampaikanlah sikap kita mengenai Yesus alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua, komunikasi sangat penting. Tapi yang terpenting lagi, kenapa Islam berkembang di Amerika adalah karena ketauladanan yang kita bangun. Kita bukan sekedar menyampaikan, tapi menampilkan Islam itu. Ada beberapa teman di Amerika menjadi imam sekarang. Salah satunya imam yang paling terkenal namanya Hamzah Yusuf di California. Beliau selalu mengatakan begini, Alhamdulillah, saya bertemu Islam sebelum bertemu dengan orang Islam. Lalu saya ketika ditanya maksudnya apa, dia katakan kalau seandainya saya ketemu dengan orang Islam dulu, mungkin saya bingung. Nanti kalau masuk Islam, nanti saya akan menjadi seperti siapa ya di kalangan orang Islam ini. Kenapa? Karena terkadang kita orang Islam justru gagal menampilkan Islam yang dahsyat itu, yang hebat, yang cantik itu. Maka sekali lagi Islam berkembang di Amerika karena ketauladanan yang kita bangun. Contoh tauladan yang kita berikan kepada tetangga kita. Maka dakwah kita bukan sekedar mengandalkan ceramah-ceramah, karena mohon maaf tidak semua orang Islam bisa berceramah, tapi semua orang Islam harus menjadi dai. Maka dakwah adalah kehidupan kita. Dakwah bukan sekedar ceramah, tapi dakwah adalah kehidupan kita. Anda presiden dan muslim, Anda adalah dai. Anda presiden dan menteri, Anda adalah dai. Anda presiden dan kapolri, Anda adalah dai. Anda presiden dan panglima, Anda adalah dai. Anda presiden, Anda adalah tukang sapu di jalan dan muslim, Anda adalah dai juga. Anda adalah bisnismen dan muslim, Anda adalah dai. Kita semua adalah dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Membangun ketauladanan, tampilkan Islam itu. Inilah dakwah yang paling dahsyat. Kalau umat Islam bisa menampilkan Islam, maka goncang dunia ini. Amerika kita tidak kalahkan dengan bom, karena kita kalah dengan bom. Amerika kita tidak kalahkan dengan ekonomi, karena secara ekonomi kita kalah. Tapi insya Allah dengan ketauladanan akhlakul karimah Islam kita akan taklukkan Amerika suatu ketika. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon doa untuk kami juga. Salah satu hal yang kami lakukan di Amerika sekarang ini adalah berusaha berjuang membangun pesantren pertama. Kenapa pesantren ini Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya ingin menyampaikan kepada bangsa Amerika bahwa jika Anda ingin melihat Islam terbesar dunia, lihatlah kepada Indonesia. Hanya memang sayangnya bahwa Indonesia kita yang kita cintai ini belum terlalu dikenal di luar negeri dibandingkan misalnya negara-negara tetangga saja. Dengan Singapura apalagi, dengan Malaysia. Bahkan dengan Myanmar pun mungkin kita masih kurang terkenal dibandingkan dengan Myanmar atau Burma itu. Saya kurang tahu salahnya di mana. Termasuk makanan-makanan yang saya sampaikan juga tadi dalam ceramah saya di masjid yang lain. Bahwa makanan kita Indonesia ini apa kurangnya sih? Mungkin di Batam ini karena banyak pendatang dari berbagai daerah, mungkin hampir semua makanan daerah ada di Batam ini. Mau rendang ada, Padang. Mau makanan Jambi yang masakan ikan pakai durian itu juga ada, saya nggak tahu namanya, lupa. Mau makanan Irian juga ada, papeda. Ada semua makanan. Tapi kenapa di luar negeri makanan kita kurang dikenal? Malah orang Indonesia kalau ke luar negeri cari apa? Cari makanan Thailand. Padahal kalau disebut Thai food, makanan Thailand ya kita tahu. Tom Yam itu. Kalau Indonesia apa? Makassar aja. Coto Makassar, Palu Basa, Palu Mara, Kongro. Ada semua kan gitu. Tapi itulah Indonesia kita. Maka saya di bidang agama, saya ingin menampilkan bahwa agama kalau ingin Anda melihat, lihatlah ke Indonesia. Itulah sebabnya kami mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah lokasinya kita miliki 7,5 hektar dan sedang kita renovasi gedung-gedung itu yang ada dalam lokasi tersebut. Mohon doa, mohon dukungannya juga, mudah-mudahan Allah memudahkan insyaallah. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.